Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-masdaqul qailin Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin bi ziyadati wa ma ta'akhkhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'alla Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fayadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiy syafi' wa yatarawahani bi rawhi dzalikal na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus guru-guru agama, tetua masyarakat, jamaah Langgar Nurul Jamaah yang semua kita semoga selalu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, keampunannya dan juga keridhaannya. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari yang ke-27 dari bulan Ramadan ini Allah Ta'ala masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat yang besar-besar dan nikmat yang kecil-kecil. Nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Rasulullah, nikmat kesehatan keafiatan, hingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan berpuasa. Dan sekarang menunggu isyraq, kita laksanakan majlis ta'lim atau menambah pengetahuan ilmu agama agar kita dapat beramal dengan benar, karena ilmu adalah modal untuk beramal. Semoga apa yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini dan juga bulan-bulan yang lainnya berupa suatu kebaikan-kebaikan, itu menandakan bahwa Allah Ta'ala ridha dan sayang kepada kita, hingga kita semuanya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya alaihimussalam, yang mana firman Allah Ta'ala, man laqiyani wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Barang siapa yang berjumpa dengan aku, kata Allah, pastilah orang itu mati. Karena kalau di dunia, kalau ketemu Allah Ta'ala, di dunia ini kan kita menggenang-genang aja lah, atau merasa diawasi Allah Ta'ala. Kalau betapa mujur ada apa? Hanya Rasulullah aja dapat izin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nang laisa kamil syai'un. Nabi diangkat Allah Ta'ala ke tempat yang paling tinggi, dan Allah tetap tidak bertempat. Apabila mengatakan Allah tak bertempat, berarti sama menyamakan Tuhan dengan makhluk. Berarti orang itu kadang mengamalkan ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un. Kada kawa digambar-gambarkan, kada kawa dihayal-hayalkan, kada kawa ditebak-tebak dan dideteksi Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Inilah itikat ahlus sunnah wal jamaah. Dalam meyakini adanya Allah, ada Allah titik. Pada saat ini mencari-cari lebih pada itu. Bila sudah membayang-bayang, menggenang-genang kayak ini kayak itu, berarti mempersamakan Tuhan lawan makhluk. Berarti ini tidak mengamalkan dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala ada, kada bertempat. Karena bila bertempat itu adalah makhluk. Para hadirin wal hadirat, jadi kisahnya siapa yang berjumpa dengan aku, kata Allah, artinya sudah mati. Karena kan menurut hadis Nabi itu, ketika orang wafat itu kan bila orang yang baik, maka rohnya itu keluar disambut oleh malaikat rahmat. Lalu roh itu diletakkan di tilam dengan beralaskan sutra yang luar biasa indahnya roh. Lalu roh ini diarak malaikat menuju ke tempat tangga yang dilewati Rasulullah ketika Mi'raj. Nah, situ lalu dibawanya diaraknya kan. Setiap tempat yang dilalui itu akan menampur-nampur bau harum, sehingga malaikat ini gurungan, siapa bau harum nih? Si anu kah? Oh, si anu. Roh si anu dibawa orang. Pokoknya malaikat ini rami tempatnya mandi memuji-muji kan. Nah,
apa nih baju apa nih ambung-ambung lah, tapi kadang bukan untuk menjatuhkan, tapi karena memang orang itu hebat sudah kan. Lalu dibawa ke tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala, kan dibawa terbang ke atas langit. Nah, rohnya ini Allah Ta'ala ada di tempat, tapi rohnya dimuliakan dengan dibawa ke tempat yang tinggi. Nah, lalu di situ berjumpa dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ya abdi raditu anka, wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Maka inilah pertemuan yang paling membahagiakan bagi orang yang beriman. Kata-kata nang Tuhan marawa ya abdi itu kata-kata merupakan dunia seisinya. Himbauannya benar bahagia benar ketika disebut wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Surga kata orang baik ini kan kalah kalimatnya surga dibanding dengan ketika Allah mengatakan wahai hambaku, aku ridha kepadamu. Nah, inilah perjumpaan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang mereka itu imannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah orang itu kata Allah Ta'ala, dia berjumpa dengan aku dalam keadaan mati itu wahwa yuhibbuni, memang dia cinta kepadaku, dia rindu kepadaku, dan dia ingin mendapatkan apa-apa yang aku persiapkan untuknya sebagai hambaku. Apakah kita sampai datang hendak berjumpa Allah Ta'ala? Bila hendak berjumpa Allah Ta'ala, berarti hendak mati udah kadang jangankan kita, Sayyidah Aisyah kan langsung berpanggil Nabi kan, ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Wahai Rasulullah, kami sabaratan kada ketujuh mati. Berpanggil Nabi, kami kada ketujuh mati ya Rasulullah. Kada hendak mati. Maka Tuhan menunjukkan itu tadi, bila dia Tuhan cinta berjumpa dengan aku, dengan mati nih akan kumasukkan dia ke dalam surgaku. Berarti mungkin kita mati terpaksa nih, apa membelikannya? Nah, jangankan Sayyidah Aisyah, Nabi Musa aja disebutkan dalam kitab An-Nasaih Diniyah, kan? Nabi Musa alaihissalam didatangi malakal maut. Nabi Musa alaihissalam didatangi malakal maut. Datang kan berhadapan, siapa ikam? Aku malakal maut. Apakah sini? Aku disuruh Allah Ta'ala untuk mencabut rohmu. Adik ikam hendak mati ini. Sedang sudah kan? Seakan Musa secara refleks spontan ditampar sedikit malakal maut. Kayak bang orang lebih ini menampar kan? Malakal maut menyerupa jadi manusia sehingga kabar dijepai loh nih. Ya kan malaikat itu bisa ya tasyakalu kita syakulin muftalifatin biaskali mukhtalifah. Mereka bisa berupa-rupa berbentuk dengan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Nah, kayak pak menyerupai kawah kan? Tapi biasa malaikat itu menyerupai tampilan-tampilan yang baik-baik, bukan tampilan yang seram yang menakutkan. Non. Ditampar di Musa malakal maut. Gambarannya itu kan sampai pacah mata sidin kan? Kan berbentuk kayak manusia karena tampar. Lalu malakal maut melapor. Di mana kantornya malaikat? Kantornya mereka di langit. Jadi kan langitnya terbang. Allah Ta'ala kan di tempat nyatakan loh. Jadi mungkin sana kali ke langit itu Tuhan kan di tempat. Bila pada tempat ini sama lawan songgokong. Bapak kita juga Islam sama orang Buddha Hindu lah. Na'udzubillah min. Dari kita kan film-film sekarang sakti kan Tuhan itu di atas langit. Kita jangan kayak itu. Yang sampai kita kayak itu kan habisnya iman kita menjadi iman seperti orang Buddha atau Hindu tadi kan. Jadi Allah Ta'ala ada betul. Nah, malaikat itu lapor ke atas langit, kantornya di langit. Jadi kan situnya naik kalau di situnya minta Tuhan bermunajat. Jangan sampai salah paham dengan cerita-cerita anak itu. Nah, jadi kan ketika melapor maka mau ya Allah ulun pian kirim kepada makhluk pian nang kada kabeh mati loh nih. Napa dia pada tempat orang dah. Nah, lalu Allah Ta'ala memberikan apa perintah kembali kan, wahai malaikat maut datangilah Nabi Musa pada kalinya. Nah, ini kan nah, sudah Nabi malaikat maut dapat perintah dari Allah Ta'ala datang ke Nabi Musa. Nah, wahai Nabi Musa datang pulang bahasa kan sembuh dah. Ya kan malaikat itu kata kita beroperasi kalau kan daging kita tuh sedang diobati sarabaan kan berbulik kan kada itu nya kan kalau berbentuk dengan bermacam-macam kan bentuk kembali langsung normal kembali datang pulang nih. Kenapa pulang? Nah, wahai Nabi Musa ini tawaran dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkirim salam. Allah Ta'ala rindu kepada kenabian hendak berjumpa lampian. Mana Tuhan rindu, napa nih Musa kalapak dari kan? Nah, tapi Allah Ta'ala bikin tawaran lampian. Amun pian kada pun mati, ayo aja letakkan tangan sampian di belakang kambing. Anda telapak sampian tuh di belakang kambing, Anda saapa bulu kambing nang tak ditempeli telapak sampian, sa itu umur pian dipanjangkan.
entah per lembar itu berapa lah, apakah per tahun atau apa, punya seapa bulu kambing yang pian jepai itu pian anda kita dapat tangan nang jepai dapatnya sa itu panjangnya umur pian dipanjang itu. Ujar Nabi Musa, amunnya habis bang, hitungannya matilah, mati aja ya bakal mau mati ya kan, punya habis ada hitungannya. Nah, jadi makhluknya ada hitungannya noneh, kada ada habisnya kan harus berbeda. Nah, kada hitung tuh nikmat Allah Taala aja, amun nang lain kau dihitung lah. Nah, amun nikmat Allah Taala kada dihitung. Allah Taala mengatakan dia itu sudahlah. Nah, lalu dapat lagi kisahnya, amunnya mati juga, ujian Nabi Musa, maka Allah Taala kirim salam tadi. Allah Ta'ala rindu kepada aku lebih rindu lagi. Nah, menggebu-gebu kan hati Nabi Musa ini ingin berjumpa dengan Allah, ada rasa cinta namanya luar biasa. Lalu Nabi Musa membaca mati kaina mati juga di ini kan aku. Nah, lalu dia minta kepada malaikat maut diberikan kesempatan untuk berjalan ke tempat di mana situ kan, lalu Nabi Musa bawa itu ada kubur di situ. Kubur Nabi Musa ini digaipakan. Tadi dipadahkan, ada di YouTube kan bukan apa Israel mengadakan kubur Nabi Musa. Itu jar Nabi kadang tahunya kubur Nabi Musa. Aku haji Nabi yang tahu kubur Nabi Musa. Jikalau aku jadi Nabi membawa ikam, hai umat, wahai para sahabatku, kau tunjukkan di mana kuburnya Nabi Musa. Jadi menurut hadis Nabi, kubur Nabi Musa digaipakan. Kenapa? Amun diungkayakan atau dihilangkan alamatnya, amun dilihatkan lawan Bani Israel, lawan Bani Yahudi, habis sampai-sampainya. Jadi Nabi aku tahu kuburnya itu. Jangannya Nabi kita perjalanan dan para sahabat aku dapat menunjukkannya Nabi di mana kubur Nabi Musa itu. Nah, Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengomentari hadis Nabi cerita Nabi Musa datangnya malaikat maut ditampar sidin. Apakah itu cerita main-main atau kita memandangkan Nabi Musa itu penguncut atau Nabi Musa itu melawan Tuhan sampai malaikat maut ditampar sidin? Nah, jangan sampai masa kisah Nabi kita salah menceritakan. Kenapa kita salah menceritakan? Bakafiran dirinya bermurtadkan bila kita melecehkan lawan seorang Nabi. Kan cerita Nabi itu macam-macam. Namun kita kadang bisa mengisahkan, bisa menjadi melecehkan ke Nabi. Di antara hal-hal yang bikin orang jadi murtad adalah melecehkan seorang Nabi. Apa atau wali kan Nabi, wali juga berbahaya dilecehkan apalagi seorang Nabi. Udah kayak kisahnya. Nah, maka Imam Al-Haddad mengomentari cerita itu agar kita jangan sampai salah dalam menyikapi cerita itu. Jadi sidin ketika Nabi Musa didatangi malaikat maut tadi, lalu ditampar sidin kan, itu disebut sifat kemanusiaan, sifat basyariah, sifat kemanusiaan itu kalau ditimbulkan pasti tidak akan mati. Kalau sudah manusia, kita berjalan ke padu, ambil cangkir, di cangkir itu ada sisa dari minum teh, lalu ada samut hanya minum gulanya teman. Mana kita datang memparapas buka samat daripada anu cacak kan, ada cacak hanya minum banyu nang teh sisa tadi. Melihat kita datang memparapas bukanya. Kenapa cacak buka? Cacak pun takut mati. Cacak juga punya perasaan namanya takutan mati. Nya kan buka. Sampai buntutnya dipanggilnya kan hendak manipu musuh nih. Jadi musuh terkecoh kan, asal cacaknya gugur, padahal buntutnya nih gugurakannya. Itu kan teknik cacak untuk menyebabkan diri kan mamacul buntutnya. Supaya musuhnya tak kapung buntutnya tadi. Artinya binatang pun takutan mati. Memang sifat manusia, sifat makhluk hidup takutan mati. Jadi karena sifat basyariah yang muncul, lalu secara refleks menampar malaikat malakal maut tadi. Tapi ketika sudah dilihatkan bagaimana Allah Ta'ala rindu kepadamu, Allah Ta'ala ingin berjumpa kepadamu, lainnya kisahnya sudah. Ya hatinya kan berubah menjadi dari tidak mau menjadi sangat ingin sekali. Lalu Nabi Musa, oke, jadi saya bagi dijawab sudah. Nah begitulah Nabi menjawab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Memang jadi Nabi orang itu sabar datang kadang pun mati. Tapi ketika sudah sampai masanya naka itu dilihatkan Allah Ta'ala, falaula idza balagatil hulqum, ketika roh sampai di hulqum, wa antum hina idzin tanzurun. Ikan melihat ada orang anak-anak mati itu, orang sampai di hulqum sudah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya. Ikam tuh inya tuh naknya rasakan tuh alamnya lain pada dalam alam ikam yang nyata ini. Ikam ada benar-benar. Artinya apa? Ketika orang tuh baik diperlihatkanlah tempatnya neraka, misalkan di neraka. Untuk ikam ini jadi umat yang berbahagia. Ikam menjadi umat yang terpilih. Ikam menjadi umat yang baik. Ikam adalah orang yang diri Allah Ta'ala. Jadi neraka ini diganti Tuhan surga. Nah surganya nah, harapnya benar. Ada surga apa ada lalu langsung naik. Aku sebaik itu ampun mau. Nah
Kayak pacarannya mati dulu, mati aku mati ini gimana hai malakal maut nih. Nah, lalu kan apa dia itu upacaranya kan. Nah, pelepasan roh tuh sangat baik sekali kan. Nah, sangat terhormat sekali. Jadi kalau sudah rohnya anak keluar, ada lagi sakit tuh nih. Nah sakit itu kan orang nama bihut, inya bakaras, dianggus surang, lalu kabur butai apa nih. Nah itu nah sakit tuh kan. Adik ini rohnya nah senang. Nah lalu inya nah hendak bakal keluar loh nih manumpi. Nah Allah tadi nyikan tadi. Jadi diletakkan Allah Taala surga sehingga tidak ada lagi takut mati, tidak ada lagi benci kematian, maka orang itu akan menjadi kematian yang sangat membahagiakan. Nang dilihat tuh harap pada nang ditinggalkan. Jadi Syafi'i ketika kita lahir, orang tatawaan, kita menangis tuh nih. Adalah bayi ketawa, bayi lahir ketawa langsung melangkang dan lain. Nah, bila kita lahir kita menangis orang ketawaan. Kenapa? Orang bahagia kan dapat anggota baru, anggota kalau kita hanyar atau yang senang lah orang kan melihat bayi yang baru lahir kayak berusaha. Nah, itu kan kisahnya kita menangis orang ketawa. Jadi Syafi'i karena bila mati dibalik sini, jangan sampai dua kali seorang menangis, dua kali orang ketawa. Bila pertama seorang datang orang ketawa seorang menangis, karena bila kita bulik dari dunia ke akhirat ke alam barzah kita nak ketawa orang menangis pulang. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu karena dia melihat lawan surga dan apa yang Allah janjikan tadi. Nah, begitulah ceritanya kan. Jadi orang-orang yang baik pasti ketika mati itu bahagia kan, yang menginginkan kematian, maka kata Allah Taala, adkhaltuhu jannati, akan kumasukkan ke dalam surgaku. Di sini tafsirnya ma'as sabiqin. Ujar guru sokongko, bila ma'as sabiqin itu tafsirnya bi ghairi hisab. Sama aja man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah ay ma'as sabiqin ay bi ghairi hisab. Bila orang tuh kawah nak mati itu mengucap la ilaha illallah, tidak ada antara lagi dengan mengucap la ilaha illallah dengan kematiannya, maka dia masuk surga. Tafsirnya apa? Ma'as sabiqin, bersama orang-orang terdahulu bi ghairi hisab. Kada dia mengetahui, kada dia malah menjalani napa-napa orang perhitungan amal langsung ke surga aja. Itu di guru tafsirnya ma'as sabiqin. Kemudian jadi orang-orang yang mati itu adalah orang-orang yang mati dengan bahagia, ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala. Wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari, dan siapa mati berjumpa dengan aku kata Allah Taala sedangkan dia takut kepada siksaku, niscaya akan aku jauhkan dia daripada neraka. Ini kalau sedekah bawah lah. Kalau orang mati paratan cinta, surga nama hadang. Bila orang mati paratan takut kepada Allah, dijauhkan dari neraka. Surga cuma jumlahnya juga kan. Cuma bahasanya dijauhkan daripada neraka karena takut kepada Allah Taala. Wa man laqiyani bil mauti wa yastahyi minni an sayyidul hafazata dzunubah. Dan siapa yang berjumpa dengan aku dengan kematiannya sedangkan dia merasa malu daripadaku, maka akan aku jadikan lupa malaikat-malaikatnya telah mencatat amal perbuatannya, dosa-dosanya. Ini sebagai karunia daripada Allah Ta'ala. Jadi ada tiga macam lah. Orang yang mati dengan cinta, orang mati dengan takut, orang mati dengan rasa malu kepada Allah. Semuanya bagus-bagus keadaan dengan tingkatan iman mereka masing-masing. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ke-27 adalah hari yang kita harapkan terjadinya malam qadar. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Quran itu kan sabijian dari Fatihah sampai An-Nas itu diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit pertama ngarannya Baitul Izzah. Itu terjadinya di malam qadar. Lalu dari Baitul Izzah itu diturunkan ke Rasulullah bertahap-bertahap sekurang-kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ujar Imam Al-Haddad. Masanya diturunkan Quran kepada Nabi itu kan sampai akhirnya Quran itu hafal Nabi kan. Kemudian dihafalkan oleh para sahabat bagi murid-murid Rasulullah SAW. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah ikam napa garang malam qadar itu? Apabila Al-Quran itu bentuknya wa ma adraka, pasti ada jawabannya. Wa ma adraka itu kan bertakun. Tahukah ikam napa malam qadar itu? Pasti ada jawabannya. Bila bahasa Al-Quran itu wa ma adraka. Banyak di Quran itu wa ma adraka. Itu hijau Quran itu bila wa ma adraka ada di bawah sambungannya. Nah, Allah Ta'ala sendiri memberikan jawaban. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Malam Qadar itu bernilai ibadah di malam itu, dengan melaksanakan ibadah yang itu akan bernilai khairum min alfi syahr. Lebih hebat, lebih baik, lebih utama daripada beramal 1000 bulan tanpa malam Qadar. 83 tahun 4 bulan. Nah, kita jatahnya ya malam Qadar itu di bulan puasa. Setahun sekali terjadi malam Qadar itu di bulan puasa. Di bulan puasa. Bulan puasa itu mulai 1 Ramadan sampai 30. Macam-macam ulama kan mentafsirkan ya, ada mereka juga satu Ramadan itu malam Qadar. Jadi biasa tamu dapat piala kan, santai aja lah. Nah, kita ada tahu Bang deh. Ada tahu kita malam Qadar itu cirinya ada Pak orang mendahkan. Tapi kita ada melihat langsung nih. Kamu kada melihat langsung, kita kada bujur tahu bujur sekadar tentang prediksi ulama aja kan tentang pengalaman mereka nih. Maka yang bagusnya kita sabulanan kita isi dengan ibadah. Kayak Pak Jurang yang ada menghidupkan malam Qadar itu sekurang-kurangnya sungguh yang isya berjamaah dan berniat akan salat subuh berjamaah. Nah itu sekurang-kurangnya. Bila kamu nambahi alhamdulillah kan. Nah kita ada tahu malam Qadar di malam apa. Pokoknya sebulan Ramadan. Memang di situ Allah Taala merahasiakannya. Imbah bangun orang melihat malam Qadar disuruh kisah-kisah kan benar-benar kan sunat disembunyikan. Nah, kita karena orang muta ya terus jadi kita malam Qadar jaga itu sampai turang itu lah. Apa gigir terus kan. Padahal apa disuruh disembunyikan. Kalau dia melihat bermedia itu bisa kan. Nah, itu kan ya jujur masih mending bisa salah kan. Terus dari orang, maka ini viral dapat lah. Yang gigir itu dapat beda tahu orang. Alaman mana? Gus ya kalau jujur pengerasaan aja. Nah, kalau dia ini gigir akan bisa. Jadi sunat disembunyikan bila ada melihat malam Qadar itu kejadian aneh itu. Nah, apa aja kejadiannya? Ada melihat cahaya, ya lah. Ada yang melihat apa? Berupa pohon-pohon dia tunduk, ya lah. Nah, berunduk lah sini ke bumi ini. Ada juga dia di lautan dia dari lautan ada mesin kan malam itu dia tawar hambar di lautan hilang mesinnya itu. Jadi dia ulama ciri-ciri ini maka ada di Quran hadis, cuma pengalaman banyak orang mengisahkan lalu dibuat dari kitab. Nah dia macam tadi kan. Nah itu. Jadi bila orang takut disembunyikan, sunat disembunyikan malam Qadar itu. Bagi nama lihatnya. Berarti kita nak ada melihat yang mengirakan kenapa? Kita harus tahu sebenarnya kan. Nah ampun diri itu disuruh mematak oleh apalagi orang lain kan nah bisanya kalau mengibirakan mesti harus jujur jadi seorang manusia orang sealaman udah kok ada gigir kayak itu ya ada gigir di situ orang dalam Qadar nih kejadian melihatnya kita jangan langsung menuti kan berada yang nolong berada apalagi seorang tokoh masyarakat nih guru si anu gini datang yang juga orang dirinya kan nah, guru si anu gini melihat dia nah bisa mana tadi nak hilang aja. Nah, tadi tak borong lagi hutang dia. Ada urusan lain namanya dijual kurang lain. Nah, tukang dah. Nah, ampun diri melihat disunatkan menyembunyikan apa gini lain kan jangan dipisahkan. Berarti jadi apa ya Jakarta mesti buat itu kan kalau jadinya namanya. Nah, akan dari padilat kan timbul pada dekat dari jadi digirakan. Nah, itu kan bagi orang melihatnya tadi. Nah, begitulah. Jadi apa? Malam Qadar itu disembunyikan Allah Ta'ala. Mungkin kita akan baca apa aja. Tak ada apa-apa. Nah penting malam itu kejadian kita ibadah itu ya kan. Karena kadang harus kita melihat. Wajib banget. Bila mana tidak dapat 1000 bulan ya mudah-mudahan ada itu pahamannya kan. Yang penting malam itu malam Qadar kita ibadah ya udah. Jadi misteri adalah ada tahu nih kita berapa kali sudah bertamu Qadar kita nih artinya malam Qadar terjadi kita ibadah ada tahu nih berapa kali sudah kita nih lah. Bagi nang Tuhan nih kan. Tadi dulu merasain oleh. Nah, sehingga nangaran 1000 bulan itu kan amun dikali 12 itu sama dengan 1000 tahun. Jadi bila orang dalam hidupnya menemui malam Qadar sama 12 kali, malam itu pas beribadah, sabiki subhanallah kan larang benar harganya kan. Sabiki salawat kan dibaca itu larang harganya. Harap pada 1000 bulan 83 tahun 4 bulan dikalikan 12 kali maka sama dengan 1000 tahun. Hitung bahasa anak nah, kalkulator nih. Ada 23 4 bulan kan kalikan 12 kali maka sama dengan 1000 bulan. Kalau 24 kali berarti sama dengan 2000 bulan. Ampun 48 kali 48 kali sama dengan 4000 tahun lah. Nah, 4000 tahun. 2000 tahun dari. Bila 48 sama dengan 4000 tahun. Umur 63 potong balik 15 berarti 48 kali tak?
ada jatahnya berjumpa dengan malam qadar. Berarti kalau 63 balik 15 berjumpa malam qadar 48 kali. Mati karena kan dihitung orang amalnya nih. Ternyata masalah malam qadar aja dulu kan dihitung nih. Sudah berumur 4000 tahun lebih. Umurnya 63 aja tapi nilainya 4000 tahun lebih. Luar biasa oleh umat Rasulullah ini. Nah makanya kita ini jangan sampai gak ada bersyukur kita ini jadi umat Rasulullah. Bila bangun guring itu tafakurakan 4 nikmat supaya kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Orang bersyukur ini ngalih cariannya sampai Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Samana sigat mubalagah timbangan fa'il nakirah pulang. Apa artinya? Sedikit benar dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Ada amalannya jadi ulama supaya kita dimasukkan kelompok hamba-hamba yang bersyukur. Amalannya gampang, enteng ada dua bacaan, tafakur aja, memikirkan aja, mengatakan aja nikmat-nikmat Allah Taala. Tapi harus diamalkan sampai mati. Bila kawa istiqomah, maka orang itu akan dikelompokkan kepada hamba-hamba Allah Taala yang bersyukur. Nah bersyukur ini harus pada kelompoknya bersabar kan. Jadi ulama mengatakan badannya sabar dan syukur lebih harap orang bersyukur dari orang bersabar. Kenapa? Karena sabar itu gawiannya kadang-kadang kan harus digawi. Kalau syukur itu terkadang kita bisa lupa. Bandingkan dia orang yang susah lawan orang banyak harta, banyak cangkangnya di ibadah. Langgar-langgar di mana? Itu cangkang yang susah kenapa? Kada banyak urusan. Kada banyak gangguan tuh kan lancar aja kan langgar kan. Tapi orang sugih ya Pak, orang punya harta, urus gini, urus nginto, bisa mahalang gitu kan ya. Nah, jadi hanya mempertahankan kesyukuran itu berat gangguannya. Tapi gangguan tuh sepertinya mudah, sepertinya nyaman kan. Kan orang baik harta itu nyaman, fasilitas banyak bisik, tapi banyak urusan hari ini apa? Beribadah tak ganggu, gitu kan? Jadi orang yang bersyukur itu tahan dari orang bersabar. Dari segi halangannya itu nah banyak, halangannya itu banyak. Kadang-kadang pulang kita nih mau waktu sakit kita ingat kepada Allah loh nih, waktu garing loh nih. Nah, ada kita siapa ada tasbih loh nih. Nah, Pak baca taruh salawat, baca zikir loh nih. Nah, Pak sudah sehat orangnya sudah apa? Tasbih pagat, Quran bakulat, dan dimakan geget. Nah itu kan. Yuk pikirkan kita waktu garing, waktu sehat, dari cangkalnya ibadah. Kita waktu garing loh nih. Tang-tang bosiat loh nih, berikan kasih anong ini dia aku bisa sedekah nah loh nih waktu garing. Kenapa? Waktu dalam menghadapi ujian, waktu menghadapi suatu musibah, lalu berbaik-baik loh kan. Tapi kalau saya nyaman kan orangnya bisa dikit-dikit kan Tuhan loh. Kebanyakan urusan sudah kan orang yang banyak urusan, kawanya ibadah berarti syukur ternyata. Mensyukuri apa yang Allah Taala berikan kawanya mengistiqomahkan dari ibadah tadi. Nah, ada 4 macam yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita tafakurkan bangun guring supaya kita dimasukkan dalam kelompok hamba-hamba Allah yang bersyukur. Pertama kita bangun guring itu ingatkan alhamdulillah aku dijadikan Allah Taala orang beriman. Yang kedua alhamdulillah aku dijadikan Allah Taala umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga alhamdulillah Allah Taala menjamin rezekiku. Yang keempat alhamdulillah Allah Taala menutupi segala keburukanku. Kada dibacanya, kada dibaca di muntong deh. Cukup direnungkan di hati. Bila bangun guring itu duduk kan atau sambil kita ya nyaman duduk hari kiblat mana lalu kita bertafakur alhamdulillah aku dijadikan Allah Taala orang yang beriman, alhamdulillah Allah Taala jadikan aku umat Nabi Muhammad, alhamdulillah Allah Taala menjamin rezekiku, alhamdulillah Allah Taala menutupi segala keburukanku. Kira-kira apa aja 4 macam kan nyaman ini ingatakanlah. Cuma coba bang bangun guring ingat kira-kira lawan 4 macam tadi. Kira-kira ada kamu jamin lah, nah kalau mengatakan bisa kamu jangan urusan dikit lagi saku aja. Nah, Allah berikan tipsnya supaya kita ingat yang itulah. Jadi beli ke rumah karena pian sediakan kertas, sediakan pulpen, ditulis, likapakan di tawing. Nah kira-kira pian bangun guring buka kalambu melihat tulisan itu, mulai ada baca lah. Kamu pian bibir hendak pian tak baca. Sampai pian seminggu memalakan insyaallah otomatis dan bila bangun guring ingat langsung. Yang malamun aja, ingatakan baca ini. Inteng bibirnya ada yang membaca-baca bisilah kan cukup merenungkan saja nikmat Allah Taala. Untungnya kan kita bangun guring itu mengingatkan nikmat Allah Taala dengan demikian. Mudahan kawa mengamalkan. Nah, itu mana caranya kayak itu kan tadi tulis di kertas, tempel di taweng. Nah kira-kira bangun guring pas kita meninggal pas itu pembelahan.
Sampai kada aku membaca itu tak lalu nih setumat hanone membaca nginto tapakurakan nikmat Allah Taala. Nah, jadi ulama bila kau mengalahkan ini sampai ke mati kan, maka itu akan dikelompokkan kepada hamba-hamba Allah Taala yang bersyukur. Ini kelas tinggi orang bersyukur ini. Sampai Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit banget hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi perjalanan hidup orang itu akan diprogram Allah Taala, akan disetel Allah Taala, akan diarahkan Allah Taala kepada kayak orang bersyukur tuh jalannya itu menggunakan Tuhan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Bila mengamalkan diri kawat istiqamah terus menerus. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara ujian orang bersyukur kayak apa? Diceritakan bahwasanya sebagian ulama besar beliau mengunjungi seorang pedagang yang ada di negeri Mesir, Alexandria, Mesir kalau bahasa kita kuning Iskandaria. Lalu si pedagang nang sugih, si saudagar nih mengucap selamat datang mualim, silakan masuk. Nah ini dudukan sidin kan, diberi jamuan, diberi makanan, minuman, nang nyaman nih. Karena itu kan guru besar nih kalau masa orang. Jadi si pedagang saudagar itu orang baik kan, orang cinta kepada orang saleh. Lalu di ruangan tadi ketika sidin dijamu, dimakani, diminumi tadi, melihat di situ ada 2 buting permadani ini karpet harap. Nah ngalih macam cariannya kan, maka dari itu kan orang menukar mukadana. Kalau negeri kan dilibatkan yang karpet-karpet. Ini kan kita nyamannya nukar di sini lah. Nah, jadi kan ngalih benar. Larang harganya karpet tadi. Itu pun menukar di Eropa. Nah, harga gampang di Eropa menukar. Jauh benar kan? Ini di Mesir kan? Di Eropa menukar. Jadi kan ongkosnya larang benar. Dan ini kualitas yang terbaik. Pas apa ruangan saya itu kan anu yang muatnya nih karpet nganu puting dipakai kan dipasang, diampar. Lalu si tuan guru besar tadi berucap kada baru sesuatu belak-belakan saja. Artinya wahai saudagar, aku jual karpetmu nih Aku jual karpetmu nih. Aku mintanya ya Pak. Mintanya. Lalu aja kan si saudagar tadi kan hati begenangan. Ih aku nih ngalih mendapatkan nih kan harganya larang. Manukarnya tuh benarnya dapat kok nih. Kayak Pak, maka duitnya mintanya sidin nih. Lalu ujar si saudagar deh, wahai tuanku, wahai mualim nih. Ulun siap memberi pian apa kalian hendak. Nah lain kan ada duit kalah. Cuma mengini ulun maaf aja kada memberi pian. Ini kan mendapatkannya sulit benar. Aman duit senilai ini ulun beri dia kan. Tapi kalau ini ulun maaf aja kada memberi pian. Ini kan orang cinta kalau orang saleh lah. Lalu ujar si tuan guru besar, "Kata hawa, aku hatiku hendak ngini dah, apalagi." Hatiku hendak apalagi ikam nih, anda menawar-nawar. Pokoknya ikam tawarin apa aja, ada penting ikam beriakan aku nak karpet nang macam ini lah aku. Maharinya lih, kayak ini lih mau kita kayak itulah ujiannya lih. Bisa nyuruh turun mana. Masyarakat di rumah. Ini aja, datang dijamu pinta pulangan. Pinta pulangnya si tuan guru nih. Nah, talalunya aja. Akhirnya berpikir kan si saudagar itu berpikir seorang cinta orang saleh Bang. Amun ketika saat ini kan ditolak permintaan sidin nih, maka seorang cinta orang saleh ada bagus nih. Kalau seorang sudah biasa dan mencintai orang saleh. Nah, kayak ini barang kita ambil jalan tengah barang ma'alimai lah. Nah, karena pian hendak benar dan sayangnya juga kan kita sabuting seorang barang nih. Jadi sabuting pian bawa, sabuting di rumah ulun tetap tahan di sini kan. Nah, jadi kan kada hilang juga nih ada salambar masih kan. Nah, salambar seorang barang. Ayo haji sidin kayak itu barang ikam hakon nih. Nah, salambar di bawah sidin, salambarnya ditinggal di situ. Nah, angkut saya kan ada anak buahnya kan angkutakan nih, gua beri ke rumah. Si saudagar ini ada bisi anak lalakian berdua. Dan anak saudagar ini sudah diberikan wewenangan untuk mengelola usaha. Nah, bila jadi berdagang sudah 2 ikung anak dari lalakian. Nah, kedua anaknya ini tulak musafir ke mana? Ke India. Nah, mulai Mesir ke India. Tulak musafir. Berarti jalan laut. Jadi laut berarti. Nah, bakapal masing-masing jadi pemimpin kapal nih nahkoda. Saatnya sampai berita kepada saudagar tadi bahwasanya salah satu daripada kapal itu tenggelam. Otomatis salah satu daripada anaknya meninggal kan, tenggelam bersama kapal tadi. Dan tenggelam semuanya, tidak ada yang dapat diselamatkan daripada barang-barang barang dagang yang ada di kapal itu. Jadi kan ruginya jadi tamsi kita miliaran, memang lah. Ya tamsi kita ini kan sama anak-anak hilang rugi pulang miliaran.
Lalu lawas-lawas sampai anak seekongnya nih, selamat membawa keuntungan dagang tadi. Nah, ketika sampai sudah mendekati kota Iskandaria atau Alexandria tadi kan, nah Abah dapat menyambut. Belum mereka rumah disambut sudah oleh Abahnya kan di Jakarta di pelabuhan. Nah, anak Abah dah bertamu lah, anak ini dah rindu nak Abah ni kan, untung anakku selamat seekong nih. Lalu dia berjalan melihat barang-barang yang diangkut tadi. Tak buat di situ di antara barang yang diselamatkan atau barang yang di kapal tadi yang diangkut tadi, tak masuk apa karpet yang diambil oleh tuan guru besar tadi. Maka besar karpetnya loh nih. Nah, diangkut orang juga. Asli kan jaka beciri ada cirinya pinandu bener seorang ini kan. Ya apa? Maka seorang diintanya sidin sudah. Kenapa tak anakku pulang kan? Nah, dibawa orang ke orang. Akhirnya nak abah mana kuning. Kayak panak sampai ada karpet tebut nih. Mana uli karpet di mana itu? Ikam mana nukar kan artinya nih? Sama lampun abah nang dulu kan, tapi diberikan sudah. Lalu dia anak wahai abah, ini karpet ini luar biasa ceritanya baik. Aneh benar. Ini menjadi tanda kebesaran Allah Taala yang diperhatikan kepada kami. Kayak panak kisah pada abah nak. Lalu dia abah, anak waktu ulun berangkat kapal sebuah seorang dari sana. Itu mana dari negeri India kan, boleh pulang ke Mesir tadi, bagus saja anginnya, kan damai saja. Tapi ketika sudah pertengahan lautan, ternyata anginnya mulai bergelombang. Nah, deras anginnya kan angin topan. Akhirnya nampak berguncang-guncangnya kapal kan. Nah, masing-masingnya air mau urusi kapal. Nah, akhirnya pasrah kepada Allah Taala berataan. Ketika kami mengalami itu kan, kami pasrah Allah Ta'ala beradaannya. Kasana ya Allah, selamatkan kami pasrahkan semuanya kepada Pian. Ternyata tang ada jadi tengah lautan tu orang tua membawa karpet ini. Kapal ini pecah sudah kan berubang nih. Bila ini ada ditambali, dari kapali, luang tadi habiskan masuk banyu tinggal laman berataan. Sakalinya sidin manukupi. Nah, manukupi lawan apa? Lawan luang tadi pakai karpet menggena nih kan, pajil sidin lalu pas kan. Nah, tap aja lalu dan tabat nih. Akhirnya kami selamat perjalanan itu kali jadi masuk ke banyu, kali ini kapal tenggelam sampai kami ke Mesir. Nah, dalam keadaan kapalnya ditambali karpet tadi. Lalu kami perbaiki kapal, kan sehingga sementara di pelabuhan lalu kami perbaiki semuanya kan karpet ini bawa naikkan ke atasnya. Lalu kan seekongnya kan kisahnya hilang lah, tenggelam kan karena dia menyelamatkannya. Lalu ujar sina abah, ikam nak pinandulah kayak pagar orang Tuhan ikam lihat toh. Amun kata kamu sidin teh, pak ikam pinandulah. Insya Allah masih ingat bahaya, rupa sini masih ingat. Lalu akhirnya, ayo kita bilangan loh, bilangan ke tuan guru Tuhan yang mintanya karpet tadi. Nah, biar sampai ke situ, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah anak melihat lawan si tuan guru tadi, saya langsung anak ini takut ciak. Luar biasa kan, sampai akhirnya anak-anak tadi kita kan pingsan. Anu baik, iya orangnya gini pingsan anak tadi kan saking apa takjubnya bila melihat orang tua tadi apa nanti tahu sama lawan si tuan guru yang minta lawan karpet tadi. Akhirnya si tuan guru maka memusut kepada anak tadi kan, lalu akhirnya tenang. Nah, lalu kawan apa rumah kembali kan nasi uman nih. Lalu ujar si pedagang, ujar si saudagar ini madahkan dan syekh tadi kan dan tuan guru tadi, wahai mualim nih, kenapa pian gak ada kisah bahwa si pian mintanya karpet ini pacang menolong kapal ulun di lautan nih. Nah pada kisah pian jauh beda, aku minta karpet gue cek kamu ya kan supaya kapalmu selamat nih, anakku tak pajalia kan di mana di lautan, jadi kapalmu selamat kada tenggelam. Nah pian gak ada beda wahai tuan guru nih, jangannya pian berbeda, jangan yang dua karpet sarumahan menjolong nih, ada selamat aja. Nah itu kayak apa kita berkisah astagfirullahaladzim ujar siapa? Ujar si saudagar tadi. Artinya kayak ini kisahnya akibat gara-gara kan memalar sabuting karpet. Untung tak jurungi sabuting lo nih selamat seikong kan, jangan dulunya dipalar parah ya lah. Nah ujar syekh begitulah Allah Ta'ala menghendaki. Artinya kan nangaran sesuatu yang istimewa itu kadang dikisahkan berdahulu lo nih. Jadi kita menjadi ujian kan kita tuh menjadi ujian kan, sesuatu yang kita lakukan itu menjadi ujian keimanan kita dalam melakukan sesuatu. Amun tahu berdahulu, mau jadinya kan timbul kali ikhlas lagi. Jadi kan memberi ini karena Allah namanya, bukan ini karena untuk menyelamatkan harta. Nah begitulah kita ini. Jadi ketika kita beramal saleh itu kan, bila karena Allah maka Allah Taala akan menyelamatkan apa yang sedang berbahaya.
Sampai jangan Bani Israel itu kan ada kisah orang hendak makan dan hendak makan sudah assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Ulun pengemis minta-minta, adakah pian yang kau diberikan? Aku udah aja ini panah aku makan nih, pengen diberikan. Nah jika aja, jadi makan mana? Aku nyonya mencari biasa pulang aja. Pengemis penting diberikan. Sekalinya apa? Orang di bana halus. Orang di bana halus, sakanya anaknya nah halus masih bayi itu dicumtan oleh serigala. Baunya buka halu aneh. Di mana ibu mungkin di Jakarta di Badong lah, di Badongannya kan, baunya buka oleh serigala. Kapungnya ya Islam di bini ini kan bersedekah pada suatu hari mungkin beberapa hari antaranya lah satu mati jatah juga bersedekah tadi kan. Lalu dibuka oleh serigala. Di kapung akhirnya selamat. Ada nama hagakan, ada menangkapakan. Lalu menjulunglah enakmu nih selamat. Siapa ikam? Mungkin malaikat menyerupalah. Artinya luqmatun bi luqmatin. Sesuatu suapan yang sudah siap ikam makan, ikam sedekahkan, diganti Allah Ta'ala dengan suapan serigala. Yang makan tidak anakmu, tapi karena ikam bersedekah memberikan sesuatu yang sudah siap ikam makan, ternyata anakmu yang hendak dimakan serigala diselamatkan juga. Itu balasannya. Nah, ini kita tuh ada amal soleh itu bisa dibalas Tuhan setelahnya. Asalkan melakukannya itu karena Allah. Ketika keikhlasan kita lakukan, maka akan kita dapatkan hasilnya. Bisa menyelamatkan sesuatu yang kita sayangi, dengan diselamatkan Allah Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bila orang berumur 63, potong 15, maka dia akan kesempatan berjumpa malam qadar selama 48 kali lebih mulia daripada ibadah 4000 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di malam qadar itu para malaikat turunan ke bumi kita ini. Nampaknya bahari raya. Kita hari raya 2 kali setahun. Hari raya fitrah lawan hari raya kurban. Malaikat 2 kali biasanya hari raya setahun. Tapi malaikat itu malam hari rayanya. Malam nisfu Sya'ban dengan malam qadar. Itu hari rayanya para malaikat. Kita malam itu ibadah halonah. Macam-macam yang kita minta malam nisfu Sya'ban. Jadi ketika fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, itu malam apa? Ada kaulnya malam nisfu Sya'ban, ada kaulnya malam qadar. Jadi ini di Quran itu kan antara dua malam ini diperdebatkan ulama. Antara malam nisfu Sya'ban dengan malam qadar itu. Tafsirnya Quran itu bisa saya kok kasih ini. Nah, lalu akhirnya dikumpulkan antara dua pendapat tadi. Kayak cara mengumpulkannya. Nah, ketika malam nisfu Sya'ban itu kan dalam kitab Kanzul Najwa Surah disebutkan ada orang itu sudah para mati, sudah pacang mati, orang tahun itu kan pacang mati. Lalu di malam nisfu Sya'ban, beramal ibadah kan. Kita kan baca Yasin 3 kali lah. Tadi ibadahnya itu kan apa aja kan, macam-macam ibadah yang dilakukan. Tapi dari generasi ke generasi kita disuruh baca Yasin, itu kan 3 kali. Nah, niatnya apa? Minta panjangkan umur, minta sehatkan badan, minta jauhkan daripada segala penyakit, minta luaskan rezeki yang halal, dan minta supaya diberikan Allah Ta'ala rasa kaya hati daripada segala makhluknya, dan minta husnul khatimah. Kan macam-macam permintaan yang bagus-bagus malam itu. Nah, ketika malam nisfu Sya'ban minta, ya Allah panjangkan umurku, Allah Ta'ala kabulkan doanya hingga ia kada jadi mati tahun itu. Itu hanya janji mu'allaq. Janji mu'allaq itu janji yang digantungkan Tuhan oleh ada permintaan bisa diubah janji mu'allaq namanya. Itu diungkai kepada malaikat sekali setahun. Adapun janji yang Allah saja yang mengetahuinya, tidak ada makhluk mengetahui itu yang janji mubrang, itu yang aslinya kan terjadi itu. Tapi kalau mu'allaq bisa berubah-ubah. Nah, bisa Allah Ta'ala merubahnya kan. Nah, jadi ketika inya minta Allah kabulkan, maka diubahlah dari pacang mati tahun itu dipanjangkan umurnya. Ada seorang hamba yang pacang jatuh miskin tahun itu, pacang bangkrut usahanya. Lalu mintalah Tuhan malam nisfu Sya'ban, ya Allah luaskan rezekiku yang halal, yang berkah. Lalu kada jadi bangkrut, tambah lancar usahanya. Nah, itu kan kisahnya nih. Daripada menganjurkan kita beramalan di malam nisfu Sya'ban. Lalu malam nisfu Sya'ban itu ditentukan Allah Ta'ala, cuma belum diungkai kepada malaikat-malaikat tadi. Ada sudah kan, ini permintaan dikabulkan, ini nasibnya kayak gini. Ada sudah Allah Ta'ala memprogramkan itu, belum diungkai lagi. Nah, diungkainya itu adalah malam qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat turunan dalam qadar itu bawa bendera nya kemana-mana kan. Tanglong malaikat lah. Pada separai tanglong tiap tahun malaikat kan. Maka tanglongnya seluruh alam yang kita amuntai tinggalnya lah.
Depannya kupet kan parayan di badan nah. Ada malam main halo kan. Nah, ada malaikatnya tanglong terus tiap malam qadar tanglong malaikat. Seluruh dunia nanti kelilinginya. Di bawahnya bendera kan rami pada kita kan malaikat. Roh turun juga sifat roh nih ya. Buka tafsir, ar-roh tafsir adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, itu malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat kan yang ma'arak tadi malaikat yang kulilingan tadi. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan perintah Tuhan mereka dengan membawakan macam-macam urusan ini. Jadi kan diberikan pambukuannya tadi. Nah, malaikat Mikail kan masalah rezeki dijulung nah gini nih. Namanya rezekinya kan dijatahkan nih. Malakal maut dapat juga kan bukunya tadi. Spesifik apa yang diambil tahun itu kan. Nah, sudah keputusan Allah Taala. Nah, itu orang berubah lagi kan kalau sudah diungkai kepada malaikat tadi. Nah, itu jadi kan malam nisfu itu kita permohonan Allah Ta'ala disuruh mengabulkan atau tidak kan atau mengubah atau kadar di malam qadar itu diungkai kepada para malaikat. Itu juga cara mengumpulkan antara dua pendapat tadi. Nah, antara dua pendapat mengatakan antara malam nisfu kah malam qadar bagaimana? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam qadar itu salam sejahtera, selamatan jabarataan. Orang sentosa bernabi itu kan. Nah, hiya malam qadar itu hatta matla'il fajri sampai timbul fajar. Mulainya maghrib kan malam qadar itu sampai ke timbulnya fajar subuh. Tapi para ulama mengatakan apabila kita misalkan ada ciri-ciri yang mengatakan bahwa semalam tadi malam qadar, maka siang ini pun kita dianjurkan beribadah juga sebagai kita menghormati malam qadar. Jadi ibadahnya tetap kita laksanakan oleh sebagai mensyukuri malam tadi malam qadar. Misalkan mana kita ada tanda-tanda yang mengatakan. Tapi kita ini berarti kira-kira boleh aja. Malam Sabtu aja hujan, jalan. Malam Minggu 3 hujan juga aja. Nah, bisa menangguh loh kan? Boleh hujan aja kada turun malaikat malam qadar jalan. Tahuam lah lalu kita hujan jalan kadar kan. Nah, jadi kan kita masalah itu gaib loh kan? Kita kada tahu. Nah, nyaman tuh sebulanan kita isi dengan ibadah loh kan? Mudah-mudahan karena kan ibadah kita itu diterima Allah Taala, diterima harap pada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Nah, itu kan. Jadi Allah Taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi nabi yang paling baik, yang paling afdal daripada semua nabi. Allah Taala menurunkan Al-Qur'an dengan perantaraan malaikat Jibril pembawa wahyu. Akhirnya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling termulia daripada semua malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad untuk umatnya, untuk membimbing umatnya, umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran menjadi umat yang terbaik daripada seluruh umat. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik daripada semua bulan. Al-Quran diturunkan di malam qadar, maka malam qadar menjadi malam yang termulia, yang terabdal daripada seluruh malam. Bagaimana kalau Al-Quran itu turun kepada jiwa dan raga kita dapat mengamalkan dengan baik, kita melihara dengan bagus, maka bagaimana kita akan pasti dimuliakan Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman, yang cinta dan mengamalkan dengan Al-Quran. Nah, sehingga marilah kita semuanya rajin-rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala salah satu hamba, salah satu umat Rasulullah yang dimuliakan dengan Al-Quran. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi pribadi dan sabarataan. Semoga dengan berkah kita berkumpul-kumpul ini dalam kebaikan ini Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup dan dosa-dosa kita terutama kedua orang tua kita, dan semoga Allah Taala bagi kita semuanya ilmu yang berbasis amal saleh dari darinya, diberikannya kita rezekinya halal berkah serta luas, dan diberikannya kita petunjuk dan pertolongan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan mengerjakan apa-apa yang diridainya dan menjauhi yang semua yang dilarangnya. Dan semoga Allah Taala kita semuanya sehat walafiat, panjang umur dan taat ibadat dalam keadaan nantinya ketika ajal sampai kepada kita husnul khatimah mengucap kalimat la ilaha illallah, dalam kubur kita nyaman, di hari kita nyaman lagi dengan berkah syafaat Rasulullah, berkah surganya Allah Taala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syahidillah wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Amin amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad yang miftahu bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawmillah ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin al-qamarrah. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin di dunya wa kulla mahallin lil khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yashghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa bain tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammalna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa anta 'alamu minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.